Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Febrianti dengan NIM A1C422057 akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Nah, apa sih sistem respirasi itu? Sistem respirasi adalah sistem yang terdiri dari organ-organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Nah, pertukaran gas itu apa? Pertukaran gas itu adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan ke dalam tubuh dan pengeluaran pelepasan karbon dioksida dari tubuh ke lingkungan. Nah, sistem respirasi ini walaupun namanya respirasi ya, tidak boleh disamakan atau dirancukan dengan transformasi energi pada respirasi seluler. Nah, lalu di sini tadi disebut bahwa sistem respirasi itu terdiri dari organ-organ. Nah, apa aja sih organ-organnya? Organ-organnya itu anatomi dan fisiologinya pada makhluk hidup sangat bervariasi tergantung pada ukuran tubuh ataupun lingkungan tempat hidupnya. Nah, selanjutnya pertukaran gas. Tadi kan sudah disebut bahwa sistem respirasi itu adalah pertukaran gas. Nah, gunanya apa sih dan terjadinya di mana? Gunanya pertukaran gas ini adalah untuk memasok oksigen untuk respirasi sel dan membuang karbon dioksida. Nah, seperti yang dipaparkan di gambar sebelah ini, di sini oksigen diambil dari media pernapasan. Media respirasi dapat berupa udara ataupun air masuk pada tingkat organisme di sini. Nah, kemudian oksigennya ini akan masuk lagi pula ke sel. Jadi ini adalah gambaran dari tingkat selulernya. Nah, oksigen ini digunakan untuk mengoksidasi molekul yang kaya energi dari makanan dalam proses respirasi seluler untuk menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Lalu, zat sisa hasil metabolisme tadi dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida ke lingkungan. Nah, di sini ada disinggung tentang permukaan respirasi. Apa itu? Nah, pertukaran gas itu terjadi pada permukaan respirasi yang khusus. Maksudnya adalah permukaan respirasi ini adalah bagian dari tubuh hewan di mana tempat terjadinya pertukaran gas. Nah, permukaan respirasi apa sih yang diperlukan oleh hewan? Hewan itu memerlukan permukaan respirasi yang besar atau luas dan lembab agar difusi gasnya itu efektif. Jadi, kenapa sih hewan itu butuh permukaan respirasinya yang luas? Nah, supaya difusi gasnya itu efektif. Nah, kalau pada hewan yang tingkat rendah seperti porifera, spons, cnidaria, nah itu tubuhnya memiliki akses langsung terhadap lingkungan. Maksudnya adalah setiap selnya itu tuh cukup dekat dengan lingkungan sehingga difusi gasnya itu cukup mudah. Nah, lalu bagaimana dengan hewan-hewan tingkat tinggi seperti hewan-hewan darat, mamalia, bahkan manusia? Nah, solusinya adalah organ respirasinya itu berlipat-lipat atau bercabang-cabang gitu. Jadi, gunanya adalah untuk memperbesar atau memperluas permukaan untuk difusi gas sehingga difusi gasnya itu berlangsung secara efektif. Nah, organnya itu apa? Organnya itu adalah 3 yang utama, yaitu insang, trakea, dan paru-paru. Nah, yang pertama adalah insang. Insang ini adalah organ respirasi yang terdapat pada hewan akuatik. Insang ini berupa lipatan-lipatan yang keluar dari permukaan tubuh sehingga terpapar langsung ke air untuk pertukaran gas. Nah, distribusi insang itu
pada seluruh tubuh sangat bervariasi tergantung pada jenis hewannya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Pada beberapa invertebrata laut, yang pertama yaitu Annelida. Pada Annelida ini, insangnya berupa tonjolan-tonjolan di setiap segmen tubuhnya. Nah, gambar di sini adalah gambar dari cacing laut. Cacing laut ini memiliki sepasang tonjolan pipih yang disebut dengan parapodia. Parapodia inilah yang berfungsi sebagai insang. Selain itu juga berfungsi untuk merangkak dan berenang. Dan ini ada di sepanjang segmen tubuhnya. Bisa dilihat gambarnya di sini bahwa parapodia ini ada di sepanjang segmen tubuhnya. Selanjutnya, insang pada kerang, udang karang, dan beberapa hewan lainnya. Di sebelah sini ada gambar dari kerang. Nah, insang kerang ini panjang, pipih menonjol dari masa tubuhnya yang ada di dalam cangkang. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah insangnya. Kemudian kalau kita zoom in, seperti ini bentuknya. Nah, silia pada insang ini berfungsi mengedarkan air ke permukaan insang. Di sinilah insangnya. Jadi di setiap insang ini ada silia yang membantu pergerakan air supaya melewati insang. Ini pada kerang atau filum moluska. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada gambar dari udang karang yang termasuk ke dalam filum Arthropoda. Udang karang dan krustasea lainnya itu memiliki insang yang panjang berbulu yang dilindungi oleh eksoskeleton. Tonjolan tubuh inilah yang menggerakkan air melewati permukaan insang. Bisa kita lihat di sini. Nah, insang itu adalah yang ini tonjolan-tonjolan ini. Selanjutnya pada Echinodermata. Gambarnya di sini ada bintang laut. Insangnya itu masih berbentuk sederhana dan tersebar di seluruh tubuhnya, di sebagian besar tubuhnya. Bentuknya berupa tabung sederhana dari kulit di sini. Nah, ini insangnya. Yang merah ini. Nah, bagian pusat dari insangnya ini yang berongga, ini adalah perpanjangan dari selom atau rongga tubuh. Pertukaran gas ini terjadi secara difusi melintasi permukaan insang yang cairan di dalam selom juga bersirkulasi keluar masuk insang. Selain itu, di sini ada kaki tabung atau kakinya dari Echinodermata. Nah, ini juga berfungsi selain sebagai kaki alat pergerakan juga berfungsi dalam pertukaran gas. Nah, selanjutnya tentu saja pada ikan insang ini ya. Nah, dari sini kita bisa lihat dengan jelas nih bagaimana sih proses pertukaran gas pada insang. Di sini ada anatomi dari insang. Jadi, proses pertukaran gas pada insang itu pada insang efektivitasnya itu ditingkatkan oleh adanya ventilasi dan aliran darah dan air yang berlawanan atau pertukaran lawan arus. Nah, proses seperti apa? Prosesnya itu adalah ikan berenang dengan membuka mulutnya sehingga aliran air itu dapat masuk dan melewati insang. Dibantu pula dengan pergerakan operculum. Kemudian kalau kita lihat lagi insangnya, kita perbesar. Nah, setiap lengkungan insang itu memiliki 2 baris filamen. Nah, dimana selain itu insang ini juga langsung tersambung, dikelilingi oleh pembuluh darah dan kapiler. Nah, kalau kita perbesar lagi satu filamen ini di sebelah sini, filamen ini terdiri pula dari susunan lamela-lamela. Ini lamela. Nah, apa sih maksudnya tadi pertukaran lawan arus? Artinya adalah arus antara air dan aliran darah itu berlawanan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar selalu terjadi difusi oksigen dari air ke darah. Nah, di sini panah yang biru ini adalah aliran air
di atas lamela yang menunjukkan presentasi oksigennya. Dari sini kita lihat air yang pertama kali masuk itu membawa 100% oksigen. Nah, sedangkan di sebelahnya ini adalah aliran darah pada kapiler yang aliran darahnya berlawanan. Nah, dan posisinya tekanan parsial oksigennya itu lebih rendah pada pada pembuluh kapiler, sehingga oksigen berdifusi dari air ke pembuluh kapiler. Nah, semakin airnya masuk ke dalam lamela ini, mengalir ke dalam, melewati lamela, nah itu kan semakin rendah nih tekanan oksigennya, karena oksigennya tadi sudah masuk ke darah. Nah, namun karena arah dari aliran darahnya dalam kapiler itu berlawanan, jadi posisinya selalu pada aliran darah ini lebih rendah tekanan parsial oksigennya, sehingga sedangkan di air itu selalu lebih tinggi oksigennya. Jadi oksigen selalu dapat berdifusi dari air ke pembuluh darah. Nah, inilah yang meningkatkan efektivitas pertukaran gas pada insang. Jadi kuncinya adalah yang disebut dengan pertukaran lawan arus. Nah, setelah tadi kita membahas tentang organ respirasi pada hewan akuatik, selanjutnya kita akan membahas tentang organ respirasi pada hewan darat. Yang pertama itu adalah sistem trakea. Sistem trakea ini terdapat pada serangga atau insekta, filum Arthropoda. Sistem respirasi atau sistem trakea ini terdiri dari saluran internal bercabang-cabang yang mengantarkan udara secara langsung ke sel-sel tubuh. Nah, di sini kita bisa lihat anatomi dari sistem trakea pada serangga. Di sini ada trakea. Ini adalah trakea. Kemudian yang berbentuk kantung ini, inilah yang disebut dengan kantung udara. Kantung udara inilah yang menyimpan menyimpan udara untuk suplai oksigen. Nah, kemudian di ujung trakea ini ada bukaan-bukaan eksternal atau yang bisa disebut juga dengan ventilator. Ini yang membuka ke arah lingkungan sehingga memungkinkan udara dapat masuk ke dalam sistem trakea. Nah, seperti apa sih proses pertukaran gasnya? Kita akan lihat lebih lanjut. Nah, ini tabung trakea. Ini tabung trakea. Udara memasuki bukaan-bukaan permukaan tubuh serangga atau ventilator tadi. Dari sini udara masuk ke trakea, kemudian mengalir ke dalam saluran-saluran kecil yang disebut dengan trakeola. Trakeola ini buntu dan mengandung cairan, dan ini langsung terhubung dengan sel-sel tubuh. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sistem trakea ini dia itu langsung terhubung dengan sel-sel tubuh pada serangga, sehingga transport gas, oksigen dan karbon dioksida itu tidak memerlukan sistem transportasi atau sistem sirkulasi, sehingga pada serangga ini kan sistem sirkulasinya terbuka ya, jadi tidak membutuhkan sistem sirkulasi, sistem respirasinya. Lalu bagaimana sih udara ini dipompa? Nah, jadi karena si trakeola ini terhubung langsung dengan semua sel-sel tubuhnya, ketika sel-sel tubuh ini membutuhkan suplai oksigen ketika berkontraksi dan relaksasi, itu secara langsung akan memompa agar si trakeola ini menarik udara masuk ke dalam trakea, kemudian masuk ke trakeola dan memenuhi kebutuhan suplai oksigen yang dibutuhkan untuk respirasi seluler di dalam sel. Nah, selanjutnya ada paru-paru. Berbeda dengan sistem trakea tadi yang langsung bersentuhan dengan setiap sel-sel tubuhnya,
permukaan respirasi pada paru-paru ini tidak bersentuhan langsung dengan sel-sel tubuh, sehingga perlu diperantarai oleh sistem sirkulasi untuk mentranspor gas-gas antara paru-paru dan sel-sel tubuh lainnya. Nah, kita lihat bagaimana sih sistem respirasi pada mamalia, apa saja yang termasuk organ-organnya. Sistem respirasi pada mamalia itu berupa saluran-saluran yang bercabang-cabang yang mengantarkan udara ke paru-paru. Pertama, rute udaranya itu yang pertama adalah dari rongga hidung, udara akan masuk. Kemudian di rongga hidung ini terdapat rambut-rambut untuk menyaring kotoran dari udara. Selain itu udara juga dilembabkan, di sini dihangatkan. Kemudian juga aroma yang masuk itu juga akan disampel. Nah, kemudian setelah dari rongga hidung, udara akan masuk faring, ke laring. Ujung dari rongga hidung ini adalah faring. Ini adalah percabangan gitu antara saluran makan dengan saluran pernapasan. Nah, sehingga di sini ada katup, di laring ini ada katup yang namanya katup epiglotis. Nah, ketika kita makan, laring ini akan mendorong katup epiglotis sehingga glotis tertutup atau esofagusnya tertutup. Sehingga trakeanya yang tertutup agar makanan itu tidak masuk ke saluran pernapasan, melainkan langsung menuju ke esofagus, menuju lambung. Selain itu, di laring ini juga terdapat kotak suara yang terdiri dari pita suara, otot-otot pita suara. Nah, jadi ketika udara itu masuk melewati pita suara itu akan bergetar sehingga menghasilkan suara. Kemudian setelah dari laring, udara akan lewat ke trakea. Trakea dan laring ini dinding-dindingnya tersusun atas kartilago sehingga memastikan saluran udara ini tetap terbuka agar udara dapat terus masuk. Kemudian setelah dari trakea, trakea ini bercabang dua menjadi bronkus. Jadi udara akan masuk ke situ masing-masing ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian bronkus ini bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Cabang-cabang yang kecil ini disebut dengan bronkiolus. Kemudian kalau kita perbesar sini, ini adalah bronkiolus tadi. Ujungnya itu ada alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi proses difusi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Nah, di sini tampak bahwa alveolus itu dikelilingi oleh pembuluh darah, kapiler-kapiler. Nah, ini adalah cabang arteri pulmonalis, darah yang miskin oksigen atau banyak karbon dioksida. Ini kemudian yang merah ini adalah cabang dari vena pulmonalis atau darah yang kaya oksigen. Itu proses difusinya terjadi dengan karbon dioksida yang dibawa dari arteri pulmonalis ini masuk ke alveolus, sedangkan oksigen yang terdapat di alveolus itu akan masuk ke vena pulmonalis. Nah, sehingga itu tadi sudah terjadi proses difusi gasnya. Nah, sehingga darah yang ada di vena pulmonalis ini akan kaya akan oksigen. Kemudian akan kembali ke jantung dan untuk dipompa lagi ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang bagaimana rute jalannya udara menuju paru-paru, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih proses pernapasan itu sendiri. Yang pertama, bagaimana pada amfibi. Amfibi seperti katak itu ventilasi paru-parunya dilakukan dengan pernapasan tekanan positif yang memaksa udara turun ke trakea. Prosesnya seperti apa? Prosesnya itu adalah saat inhalasi, otot-otot menurunkan dasar rongga mulut sehingga menarik udara masuk melalui lubang-lubang hidung. Kemudian dengan lubang-lubang hidung dan mulut yang tertutup,
dasar rongga mulut terangkat dan memaksa udara menuruni trakea sehingga udara masuk gitu ya ke alveolus, ke paru-paru. Terjadilah proses difusi. Kemudian saat ekshalasi, udara akan didorong keluar oleh lentingan paru-paru yang elastis dan juga oleh tekanan dari dinding tubuh yang berotot. Itu kalau pada amfibi, jadi proses ventilasinya dengan pernapasan tekanan positif. Sedangkan pada mamalia, proses respirasinya itu dengan pernapasan tekanan negatif yang menarik udara, bukan mendorong udara. Pada saat inhalasi, otot-otot tulang rusuk itu akan berkontraksi, begitu pula dengan diafragma yang akan berkontraksi sehingga turun, yang menyebabkan rongga dada ini akan membesar. Nah, pembesaran volume ini menyebabkan tekanan udara pada paru-paru itu rendah, sehingga rendah dibandingkan dengan udara yang di luar, sehingga menyebabkan udara itu masuk dari luar ke dalam paru-paru melewati saluran pernapasan, masuk ke paru-paru dan alveolus. Begitulah terjadinya proses inhalasi, masuknya udara. Sedangkan ketika ekshalasi, otot-otot rusuk itu akan relaksasi, begitu pula diafragma yang akan berelaksasi sehingga dia bergerak ke atas, menyebabkan pengecilan rongga dada, mengecil nih volumenya. Nah, jadi berbeda dengan tadi yang ketika membesar itu kan tekanan udaranya itu rendah sehingga udara bisa masuk. Nah, sedangkan ketika mengecil tekanan udaranya menjadi tinggi. Tekanan udara yang tinggi ini menyebabkan udara akan dihembuskan dari paru-paru melewati saluran pernapasan, rongga hidung, kemudian dihembuskan ke luar. Nah, begitu kalau pada mamalia. Lalu bagaimana dengan aves, burung? Nah, aves ini dia selain memiliki paru-paru juga memiliki 8 atau 9 kantung udara yang berfungsi sebagai penjaga udara agar tetap mengalir ke paru-paru. Kita lihat di sini. Jadi sistem pernapasan pada aves ini ada paru-paru, kemudian juga ada kantong udara, trakea. Nah, saat inhalasi, udara masuk dari lingkungan ke dalam lewat trakea. Nah, saat inhalasi ini kedua kantung udara yaitu anterior dan posterior itu terisi. Kantong udara posterior akan terisi dengan udara dari luar, sedangkan kantong udara anterior akan terisi dengan udara dari paru-paru. Nah, itu ketika inhalasi. Kemudian ketika ekshalasi, kantung udara itu akan kosong, sedangkan paru-paru terisi. Jadi ketika ekshalasi, udara dari kantong udara posterior itu akan masuk mengalir ke paru-paru, sedangkan udara yang ada di kantung udara anterior itu akan keluar lewat trakea menuju lingkungan keluar. Nah, di paru-paru inilah terjadi proses pertukaran gas. Kalau pada mamalia tadi pertukaran gas terjadi pada alveolus, nah kalau pada burung, pada aves, proses pertukaran udaranya itu, difusi gasnya itu terjadi pada saluran-saluran kecil berupa tabung yang disebut dengan parabronki. Nah, jadi seperti itulah proses pernapasan pada burung. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sih kontrol pernapasan pada manusia. Nah, walaupun tampaknya kita itu bisa mengatur pernapasan kita dengan bebas, kita bisa menahan, menghirup gitu ya udara. Nah, namun sebenarnya kontrol pernapasan pada manusia itu cukup kompleks, yang memastikan agar sistem respirasi itu tetap terkoordinasi dengan sistem sirkulasi, tetap terkoordinasi dengan kebutuhan metabolik tubuh. Nah, jadi apa sih yang pusat kendalinya? Pusat kendalinya pernapasan itu terdapat di otak, di dua wilayah otak yang namanya
medula oblongata, dan pons. Yang mana itu? Nah, di sini. Yang atas ini namanya pons, yang bawah ini namanya medula oblongata. Inilah pusat kontrol pernapasan. Bagaimana kerjanya? Jadi pusat kendali di medula itu fungsinya mengatur ritme dasar, sedangkan pusat kendali pons itu mengatur ritme. Nah, inilah yang mengatur transisi antara inhalasi dan ekshalasi. Jadi proses kontraksinya otot tulang rusuk dan diafragma tadi itu diatur dengan impuls saraf. Impuls saraf dari pusat kendali di medula oblongata, dia akan mengirimkan impuls ke otot diafragma dan tulang rusuk untuk merangsang agar otot-otot tadi itu berkontraksi dan menyebabkan inhalasi sehingga udara dapat masuk. Kemudian satu impuls saraf itu menghasilkan sekitar 10 hingga 14 inhalasi per menit. Di antara dua inhalasi, otot-otot itu akan berelaksasi dan menyebabkan ekshalasi atau udara dihembuskan. Lalu pusat kendali medula oblongata ini juga mengatur tingkat karbon dioksida darah. Jadi di medula ini ada sensor yang mendeteksi perubahan pH dari darah dan cairan cerebrospinal pada otak. Perubahan pH ini menandakan perubahan dari konsentrasi karbon dioksida. Selain pada medula dan pons, sensor-sensor pada pembuluh darah juga mendeteksi perubahan pH darah dan mengirimkan impuls saraf ke medula oblongata. Responsnya, medula akan mengubah laju dan kedalaman pernapasan. Jika kadar karbon dioksida itu naik, laju pernapasan akan ditingkatkan. Sedangkan jika kadar karbon dioksida turun, laju pernapasan akan dikurangi atau diturunkan. Selain itu, sensor dari pernapasan ini juga ada di aorta dan arteri karotis. Di sini di jantung. Aorta dan arteri karotid. Nah, itu mendeteksi perubahan kadar oksigen dalam darah dan memberi sinyal ke medula untuk meningkatkan laju pernapasan jika kadar oksigen itu rendah. Nah, jadi seperti itulah kontrol pernapasan pada manusia. Jadi pusat kendalinya ada di medula oblongata dan pons, kemudian yang mengirimkan sinyal, yang mengirimkan tanda bahwa kekurangan oksigen kah atau kelebihan karbon dioksida kah, itu sensornya ada pada pembuluh darah, ada pada arteri. Selain itu juga si medula sendiri punya sensor terhadap perubahan pH. Jadi kontrol pernapasan pada manusia ini cukup kompleks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan mengenai sistem respirasi pada hewan, vertebrata dan invertebrata. Adapun referensi yang saya gunakan ini adalah dari buku Campbell, Biologi edisi 8 jilid 3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.